Ziarah memang dilarang oleh Nabi Muhammad. Kata beliau, perbaiki niat kalian dalam berziarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan saya Usama Zahid, tuan rumah program Kalamuna, produksi Aswaja NU Center Kabupaten Bekasi. Bersama saya kembali kami didampingi oleh Habib Idrus. Kita sudah pernah berbincang sebelumnya, Habib. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada saat itu. Sama-sama, Kiai. Kembali kami pengen menggali ilmu dari Habib ini. Sama-sama. Masya Allah. Dan kebetulan saat ini kami sedang berada di lokasi Makbarah Keramat Syekh Panjalu atau Syekh Ali bin Umar, Syekh Ali bin Muhammad bin Umar. Ya, ini lokasinya luar biasa. Di belakang kita danau. Iya benar. Makbarahnya tepat di belakang danau ini. Masya Allah. Hanya saja kami pengen tahu nih, Bib. Mungkin juga pemirsa juga penasaran. Kita ini kaum Ahlussunnah Jamaah. Iya benar. Senang sekali ziarah, Bib. Iya. Betul. Dan ini, apalagi di makam keramat ini setiap saat didatangi peziarah dan dari mana-mana datangnya nih, Bib. Hanya saja masih dalam di hati kita masih ada pertanyaan. Iya. Karena banyak saudara-saudara kita juga yang menyalahkan amalan ziarah ini. Katanya ini syirik. Karena meminta-minta kepada yang di dalam kuburan. Iya benar. Sejatinya sebenarnya bagaimana ziarah itu, Bib? Yang benar sesuai syariat. Masya Allah. Alhamdulillah. Pertanyaan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, ziarah dulu awalnya memang dilarang oleh Nabi Muhammad. Tetapi dalam riwayat Muslim telah dijelaskan bahwasanya Nabi katakan, dulu aku melarang kalian untuk ziarah, maka sekarang ziarahlah kalian. Dengan ziarah, kata Nabi Muhammad, akan mengingatkan kalian akan kematian. Dengan berziarah akan menambah kalian pemahaman kalian bahwasanya kehidupan ini hanya sementara. Di situ menambah keimanan kepada kalian. Apalagi kalau kita ziarah para auliya salihin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira mereka itu wafat. Bal sesungguhnya ahya' 'inda rabbihim, mereka hidup dan aku memberikan rezeki kepada mereka. Kita punya keyakinan akan bertambah dengan melihat ziarah. Kenapa? Karena mereka pernah membuat satu kemuliaan, kebaikan-kebaikan. Dia hidup di sana. Tapi tata cara untuk berziarah, kita tidak meminta kepada sahibul magam. Kita berwasilah. Karena beliau ada tanamannya. Betul. Beliau sudah pernah berbuat kebaikan. Apalagi dia syahid fisabilillah. Mereka sudah berbuat kebaikan. Dengan wasilah orang-orang yang berbuat baik, Allah akan memandang kita dengan rahmat dan keberkahannya. Jadi di sini sangat beruntung orang yang ziarah. Bahkan Nabi sendiri mencontohkan tentang ziarah ini. Bahkan sahabat juga mencontohkan tentang ziarah. Makanya di sini semua kita gantungkan diri kepada Allah. Bahkan kemarin sebelum kita menziarahi ke Kiai, ke Panjalu ini, kita sebelumnya ke Syekh Ja'far Siddiq di Garut semalam. Jadi waktu di masjidnya, saya dapat isyarat. Kata beliau bahwasanya perbaiki niat kalian dalam berziarah. Artinya di sini bermakna dengan niat yang benar-benar karena Allah, mengharapkan ridhanya Allah, semua hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di sini Berkahnya ziarah. Berkahnya ziarah. Jadi satu sisi itu memang diperintahkan juga oleh Rasulullah SAW melalui hadis itu. Betul. Di sisi lain kita juga mendapatkan keberkahan. Benar dengan sekali dengan ziarah tersebut. Benar. Jadi tuduhan dari sementara kelompok-kelompok yang anti ziarah itu sebenarnya tidak ada dasar. Tidak ada dasar.
Karena sudah riwayat Muslim, Syahihul Muslim sudah jelaskan itu, bahwasanya Nabi dulu melarang dan Nabi sekarang memerintahkan untuk ziarah. Nah, konteksnya kalau dulu mengapa Nabi melarang? Melarang karena waktu itu kekuatan iman umat-umatnya Nabi Muhammad belum sekuat sekarang. Islam belum sempurna. Kesempurnaan Islam itu atas akidah yang mereka miliki. Setelah sekarang mereka sudah tahu, pemahaman mereka lebih kuat, bahwasanya segala sesuatu kita semua gantungkan kepada Allah, sandarkan diri kepada Allah, berharap sama Allah. Tetapi Nabi mengajarkan dengan ziarah itu juga menguatkan iman kalian, gitu. Bahkan semakin kuat iman kita. Semakin kuat. Kalau kita dengan ziarah ini, kita akan tahu kita akan ada, pasti kita akan mengalami kematian. Masya Allah. Dengan ziarah kita akan mau melihat bahwasanya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat sahibul magam, karena dia punya kebaikan, orang datang di situ membaca Yasin. Orang bukan ke situ bercerita. Orang di situ duduk berzikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dalam pusara orang-orang yang saleh. Bahkan kita dianjurkan untuk menziarahi orang tua kita. Ziarahilah orang tua kalian di hari Kamis, di waktu sore hari, atau hari Jumat. Di situ ada perintah. Kenapa? Di situ supaya kita mendatangi orang tua kita. Kita pun akan waktu saat kita wafat, anak kita pun mendoakan kita dan mendatangi kubur kita. Bahkan diajarkan oleh Nabi Muhammad, kalau kita masuk di pekuburan, apa kata Nabi Muhammad? Salam untuk mereka. Sesuatu salam yang kita takut untuk mendengar jawabannya. Iya, betul. Kalau mendengar jawabannya kita lari. Kita lari. Assalamualaikum ya muslimin, waghfir lana wa lakum. Salam sejahtera buat kalian. Semoga keselamatan buatku dan buat kalian. Antum lahiqun wa nahnu abidun. Sesungguhnya kalian mendahului kami dan kami akan mengikuti kalian. Mudah-mudahan ini hal yang baik dan insyaallah dapat tuntunan yang baik. Jadi jangan salah juga dalam berziarah. Niat itu yang harus diluruskan. Bukan minta kepada yang di dalam kuburan. Betul sekali Kiai. Bukan. Jadi kita datang ke sana, salam sama mereka dan memohon kepada Allah dengan wasilah mereka, dengan perantara orang-orang yang saleh. Ya Allah, jadikan kami punya hajat ini dikabulkan oleh-Mu ya Allah. Semoga kita punya hajat sesuai dengan apa yang mereka orang saleh, kita jadikan bagian orang-orang yang saleh insyaallah. Mungkin ada yang bertanya begini, Bib. Apa itu? Mengapa kita harus melalui perantara orang-orang soleh? Mengapa kita langsung berdoa saja kepada Allah? Iya. Toh sama saja. Iya. Jadi ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Sewaktu Nabi Muhammad berbicara kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Sayyidina Rasulullah? Ya Umar, ya Ali, sampaikan salam saya buat Uwais Al-Qarni. Nanti kalau sudah jumpa dengan dia, mintalah doa kepadanya. Jadi seperti itu. Nabi mengajarkan. Apakah kurang doanya Nabi Muhammad? Betul. Dan juga kita tahu kualitas sahabat Umar dan sahabat Ali seperti apa. Masih dianjurkan untuk meminta kepada wasilah dengan Uwais Al-Qarni. Meskipun bukan sahabat lagi dia bukan sahabat. Karena dia orang yang saleh, orang doanya diterima oleh Allah. Apalagi kita menyadari diri kita mungkin dibanding dengan beliau-beliau para kekasih Allah itu tidak jauh kita tidak ada apa-apanya. Justru karena kita tidak punya apa-apa ini, kita berhusnuzan sama orang-orang yang saleh. Seperti dikatakan oleh Imam Syafi'i, bahwasanya kita itu hibbus salihin falastu minhum. Saya ini bukan orang saleh, tapi saya mencintai orang saleh. Hibbus salihin walastu minhum. Saya mencintai orang saleh bukan, walaupun saya ini bukan orang saleh. Kira-kira kalau Imam Syafi'i bukan orang saleh, siapa lagi yang lebih saleh dari Imam Syafi'i? Apalagi kita. Artinya beliau berhusnudzan, berprasangka baik. Mudah-mudahan dengan prasangka baik kita menjadi orang yang baik. Orang yang baik itu dengan selalu memprasangka baik kepada semua orang, siapapun dia. Orang yang ditahu dia akan baik, di saat dia akhir hayat, dia bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayatnya. Itu baru dikatakan orang yang baik dan husnul khatimah. Tapi pasti dah halal jannah. Pasti dah halal jannah. Kenapa? Di dalam kehidupannya dia selalu berhusnudzan kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasanya kalau saya melihat di makbarah para aulia.
para kekasih Allah itu tidak hanya memberikan manfaat ketika beliau masih hidup. Oh iya. Bahkan setelah wafatnya pun masih memberikan manfaat yang luar biasa kepada penduduk sekitar. Betul. Contoh, ada perahu yang disewakan, Banyak, memberikan kehidupan sumber ekonomi kepada penyewa perahu, ada warung-warung juga ya, Betul, betul. Jadi orang yang sebenarnya hakikat mati ini orang yang hidup. Nah, tapi kadang-kadang orang yang hidup justru mati. Apa itu maksudnya? Maksudnya lihat orang yang hidup, dia tidak ada, tapi dia bisa memberikan manfaat kepada orang yang hidup dengan ziarah tadi. Orang kasih kehidupan sama orang-orang ini karena berkat beliau yang sudah tidak ada tapi ada. Tapi kadang-kadang ada orang yang hidup tapi hatinya mati, selalu menjelekkan orang, selalu berprasangka buruk kepada orang, selalu menyalahkan kepada orang, selalu kata-kata semua selalu salah. Ini hal yang tidak bisa. Hal ini kita ini memahami hadis cuma 1-2, tapi kita sudah langsung mengklaim orang sesuai dengan pemahaman kita. Padahal kalau orang yang luar biasa, orang yang alim, yang alama, yang paham tentang ilmu agama, dia akan mengukur itu bukan hanya dengan satu hadis saja, tapi dengan pemahaman-pemahaman yang luas, dengan pendapat-pendapat ulama yang lain. Semoga dengan begitu kita akan lebih sadar bahwasanya kita punya pendapat ini belum tentu baik, belum tentu benar. Mungkin orang punya lebih baik dari saya, mungkin lebih baik. Semakin tinggi ilmunya, mestinya dia semakin tawadhu. Dia semakin memahami tentang itu. Bayangkan orang tidak pernah baca Yasin, begitu ziarah dia baca Yasin. Orang yang tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah berapa tahun, mungkin dia tidak pernah duduk dengan orang saleh, tapi dia duduk dengan orang saleh. Jangan kira mereka itu tidak ada. Kalau tidak ada, ngapain Nabi Muhammad SAW suruh salam kepada mereka? Cuma kan seperti tadi yang kita sebutkan, tidak mau kita mendengarkan jawabannya. Karena kita tidak kuat akan menghadapi hal itu. Tapi kalau orang-orang salihin, dia akan mendengar jawaban orang-orang yang saleh yang ada dalam alam barzah tersebut. Karena Sayyidina Ali mengatakan, kalau kalian diperdengarkan suara mereka akan memberikan sesuatu kepada kalian supaya menjadi pelajaran kalian bahwasanya kehidupan ini ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Dalam hadis yang tadi Habib sampaikan, iya, kan di akhirnya fa inna tudzakirul akhirah. Wa fi riwayatun akhar fa inna tudzakirul maut. Tudzakirul maut. Itu maksudnya apa? Kita mengingat kematian, mengingat akhirat, itu tujuannya apa? Tujuannya kalau kita mengingat akhirat bahwasanya keimanan itu kan ada. Bahwasanya kita akan kembali kepada akhirat. Kepada akan kematian, kita akan mati, kita akan wafat, dan kita akan ada hisab, ada pertanyaan di akhirat. Sesungguhnya itu satu bagian keimanan dari kita. Jadi bahkan dengan ziarah kubur itu akan melembutkan hati kita, pasti, menjadikan hati kita tawadhu, tidak sombong, tidak takabur. Pasti. Karena kita pun akan mati. Akan seperti itu. Dan akan kembali ke kampung akhirat. Itulah kampung kita yang sebenarnya. Dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya sekejap. Kalian akan seperti itu. Apa yang kalian buat kebaikan, kalian akan mendapatkan kebaikan pula. Kalian menziarahi, akan diziarahi. Kalian berdoa, kalian akan didoakan. Semua seperti itu. Dan ini ajulah lagi Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan? Kalau memang mereka itu sudah mati, sudah tidak ada hubungan, buat apa lagi manusia disolatkan, solat mayit? Solat mayit semua dengan doa. Dengan baca suratul Fatihah, dengan selawat kepada Nabi Muhammad, dengan mengucapkan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan doa-doa yang lain. Semoga arwah para awliya salihin mereka akan menyertai kita. Kita memperkenalkan diri kita kepada mereka. Agar kita juga dikenal. Akan dikenal nanti di akhirat. Nanti di akhirat, oh ini dulu yang pernah menziarahi saya. Ini yang dulu mendatangi saya. Bahkan dengan kegiatan sholat jenazah yang kita lakukan, ini kaitannya dengan kematian. Gitu. Itu sebagai dalil sebenarnya bahwasanya doa yang kita panjatkan kepada orang yang sudah meninggal itu sampai benar. Makanya seperti itu. Bahwasanya kehidupan ini dengan kematian itu pelajaran. Doa orang sholat mayit. Bahkan ada sholat gaib lagi. Bukan mayitnya tidak ada, di samping itu dia akan mensholatin saudaranya yang tidak hadir pada saat itu. Itulah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa jadi pemahaman bagi kita sekalian, insyaallah. Habib, terima kasih. Sama-sama. Kembali kami mendapatkan siraman rohani. Sama-sama. Ini rihlah ruhaniyah ini. Penting rihlah ruhaniyah seperti mudah-mudahan
kegiatan kita Iya. ziarah ini senantiasa mendatangkan rahmat untuk Insya kita Allah, semua, insya Allah. melembutkan hati kita, Insya dan Allah. menjadikan kita semakin rendah hati, Iya, tidak benar. sombong, tidak takabur. Benar, benar. Habib, sekali lagi terima kasih atas Sama-sama, ilmu-ilmu yang sama-sama. Habib berikan kepada kami. Sama-sama. Pemirsa Iya. sekalian, Iya. demikian perbincangan singkat saya dengan Habib Idrus. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat para pemirsa sekalian. Iya. Dari saya, Usama Zahid, mohon maaf bila ada kekurangan. Kameramen Kang Ari. Ya. Iya. Hadanallahu yakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.